Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Surya Dwiya dari angkatan 2019 dengan NIM 051001900100. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pelaksanaan tiang panjang dan tiang bor. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu tiang panjang? Fondasi tiang panjang adalah sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa menjadi kuat dan kokoh. Fondasi tiang panjang mempunyai bentuk seperti sebuah kolom-kolom yang terbuat dari semen ataupun baja kokoh yang akan memperkuat struktur bangunan. Di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis tiang panjang. Ada berapa sih jenis tiang panjang itu? Di sini jenis tiang panjang itu ada 4. Yang pertama tiang panjang baja, yang kedua tiang panjang beton, yang ketiga tiang panjang kayu, dan yang keempat tiang panjang komposit. Di sini saya akan menjelaskan dari awal. Pertama itu adalah tiang panjang baja. Salah satu tiang panjang yang paling sering digunakan di dalam bangunan yang berukuran kecil hingga besar adalah tiang panjang baja. Material baja yang digunakan membuat bangunan bisa menjadi lebih kokoh dan sekaligus bisa meredam guncangan yang ada dari dalam tanah. Itu adalah dari tiang panjang baja. Yang kedua ada tiang panjang beton. Tiang panjang beton apa sih? Tiang panjang beton dengan jenis ini adalah salah satu tiang panjang yang cukup umum dan sering dipakai. Tiang panjang beton mempunyai bahan dasar utama dari beton yang dicor pada sebuah tempat. Umumnya tiang ini juga dibuat langsung dari sebuah pabrik dan bisa langsung digunakan dengan mudah. Tiang panjang jenis ini umumnya mempunyai berbagai macam bentuk seperti silinder, kotak, maupun persegi panjang. Yang ketiga, ada tiang panjang kayu. Tiang panjang kayu yang pertama adalah tiang panjang. Jenis ini biasanya dipakai sebagai penyangga rumah-rumah tradisional yang ada di Indonesia. Tiang panjang ini juga merupakan kayu yang keras dan tanah terhadap lapukan. Daya tahan dari kayu tidak boleh dianggap remeh karena biasanya memiliki ketahanan terhadap cuaca dan perubahan struktur dalam waktu yang sangat lama. Yang terakhir ada tiang panjang komposit. Tiang panjang dengan jenis komposit umumnya berdaya tahan tinggi karena menggunakan material campuran yang dirancang agar lahan terhadap perubahan suhu ataupun struktur kimiawi tanah. Tiang panjang yang berbahan komposit juga biasanya mempunyai harga yang lebih mahal daripada tiang panjang pada umumnya. Mungkin bisa kita next. Kedua ada terus yang saya pengen jelasin lagi ada langkah-langkah pemasangan tiang panjang. Di mana langkah pertama yaitu melakukan pengetesan terhadap tanah di area lokasi rencana fondasi agar dapat mengetahui jenis tanah dan juga kedalaman lapisan tanah tersebut. Yang kedua, menghitung struktur dari fondasi tiang panjang sehingga dapat ditentukan kebutuhan dari ukuran tiang panjang, spesifikasi material, dan juga kedalaman tiang panjang sehingga kuat untuk menahan beban bangunan yang disalurkan ke titik perhitungan. Yang ketiga, produksi tiang panjang dapat dilakukan di pabrik dengan spesifikasi sesuai perhitungan lalu dikirim ke lokasi proyek dengan menggunakan kendaraan truk besar. Yang keempat, pengangkatan tiang panjang dapat dilakukan dengan menggunakan alat tower crane atau mobil crane dengan posisi titik angka yang sesuai dengan perhitungan sehingga tidak terjadi dalam pengangkatan. Yang kelima, ada surveyor melakukan pengukuran di lokasi agar dapat menentukan setiap titik yang sesuai dengan gambar lalu mendirikan alat teodolit untuk mengecek ketegakan pemancangan. Tiang panjang diangkat tegak lurus lalu posisi ujung diesel hammer dinaikkan dan topi pel dimasukkan pada kepala tiang panjang. Yang keenam, ketegangan posisi pemanjangan akan dikontrol dengan menggunakan 2 buah teodolit yang dipasang dari 2 arah yang berfungsi untuk memastikan posisi tiang panjang tegak dan melakukan kontrol setiap 2 meter. Pemancangan ini dilakukan hingga dengan elevasi kedalaman yang telah direncanakan. Yang terakhir, yang ketujuh, tiang panjang yang tersisa di atas elevasi rencana akan dikelopak fotonya sehingga tersisa di tulangan yang akan digunakan sebagai spek agar dapat dihubungkan dengan pile hub pada bangunan gedung atau penyangga dalam jembatan.
Kelebihan apa sih yang dalam tiang pancang ini? Anda bisa melakukan precasting pada pondasi tiang pancang agar bisa menyesuaikan dengan spesifikasi bangunan yang hendak Anda bangun. Terusnya ada lagi ukuran dan bentuk pondasi tiang pancang juga bisa Anda sesuaikan sendiri sehingga tiang pancang kayu akan menghemat banyak waktu dalam konstruksi bangunan. Yang ketiga, pondasi tiang pancang bisa memperkuat struktur bangunan secara drastis apabila dibangun pada tanah yang labil. Yang keempat, pondasi ini juga akan memberikan tampilan yang menarik terhadap bangunan dalam proses pengerjaan, tidak membutuhkan pengawasan lebih karena sangat mudah untuk dilakukan. Yang kelima, penggunaan pondasi tiang pancang juga sangat cocok apabila di dalam tanah terdapat aliran drainase air bertekanan karena tidak membutuhkan pengeboran yang dalam. Yang terakhir, pondasi tiang pancang sangat membantu bagi Anda yang ingin membangun pada daerah tepi pantai karena struktur bangunan akan menjadi sangat kokoh, kuat terhadap erosi air laut. Tapi di lain sisi kelebihan itu ada juga kekurangannya. Tiang pancang membutuhkan kekuatan tambah dari beton yang sudah dicetak sebelumnya agar tiang bisa berdiri baik dan mampu menahan guncangan apabila sedang dipasang ke dalam tanah. Pondasi tiang pancang membutuhkan perencanaan dan perhitungan matematis yang tepat agar tidak terjadi kerusakan struktural dan yang mengakibatkan oleh tidak meratanya pembagian beban pada bangunan. Pemasangan tiang pancang juga membutuhkan berbagai peralatan berat dan akan memakan waktu. Pemasangan ini tidak sebentar. Konstruksi tiang pancang akan memerlukan kesabaran agar bisa terpasang kuat dan kokoh. Anda juga akan cukup sulit untuk menghitung beberapa panjang tiang pancang yang Anda butuhkan untuk ditanam pada tanah karena harus menyesuaikan dengan kondisi struktur tanah yang akan dibangun. Yang terakhir, ada pemasangan tiang pancang juga akan menghasilkan guncangan yang sangat keras dan bisa mempengaruhi kondisi struktur bangunan yang ada di sekitarnya. Kini kita langsung masuk ke tiang bor atau bore pile. Di sini kalian udah tahu belum apa itu tiang bor? Tiang bor adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pekerjaannya. Bore pile dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah berlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan yang dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu pengecoran beton. Pada tanah yang keras atau batuan lunak, dasar tiang dapat dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang. Di sini ada jenis-jenis tiang bor. Ada berapa sih jenis tiang bor? Yaitu ada 3. Yang pertama ada bore pile mini crane. Dan yang kedua ada thrust pile atau bore pile manual. Yang terakhir ada bore pile gawangan. Saya ingin menjelaskan dari bore pile mini crane dulu. Bore pile mini crane itu berbeda dengan thrust pile atau bore pile manual yang harus dilakukan secara manual. Pengeboran pada jenis pondasi ini bisa dilakukan dengan alat yang digunakan sesuai dengan jenis pondasi ini, yaitu mini crane. Metode yang digunakan adalah menggunakan bor basah sehingga membutuhkan air yang cukup dalam. Proses pelaksanaannya, metode ini bisa dilaksanakan pada beberapa ukuran pondasi, yakni diameter 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, dan 60 cm, sampai dengan 80 cm. Terus saya akan lanjut ke bore pile manual. Hal yang paling membedakan jenis bore pile ini dengan yang lainnya adalah proses pekerjaannya yang dilakukan secara manual. Jadi pengeboran tanah ini membutuhkan tenaga lebih untuk mengerjakannya. Ini dilakukan karena kondisi tanah yang dibor masih kering. Jenis pondasi ini prosesnya terbilang sangat praktis karena hanya membutuhkan tenaga manusia dan tidak membutuhkan polusi suara, bising, atau mesin. Sayangnya beberapa pilihan diameter bor yang tersedia mampu melubangi dengan diameter 20 cm sampai dengan 40 cm saja. Mungkin ada yang terakhir, ada bore pile gawangan. Cara kerja alat ini mirip dengan mini crane yang menggunakan metode bor basah.
Namun perbedaannya terletak pada tiang gearbox yang harus dilengkapi dengan tambang pada sisi kiri dan kanannya. Penggunaannya, lambang yang dikaitkan pada tempat lain ini berguna untuk menjaga alat pengeboran agar tidak melenceng ke arah lainnya. Jadi hasil bor tetap rata dan tidak merusak struktur tanah yang ada di sekitarnya. Gimana sih metode pelaksanaan tiang bor ini? Sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Persiapan lokasi ke site preparation, yaitu mengukur area koordinat tiang bor yang direncanakan mengacu pada BM apa sih, benchmark yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian melaksanakan stripping, cut and fill pada lokasi pembuatan tiang bor agar kinerja peralatan yang digunakan efisien dan stabil. Jika diperlukan, mempersiapkan akses yang akan dilalui truk-truk mixer dari batching plant ke lokasi pembuatan tiang bor. Memasang standpipe. Standpipe dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari standpipe harus berada pada titik as bangunan fondasi yang telah disurvei terlebih dahulu. Pemasangan standpipe dilakukan dengan bantuan alat berat seperti eskavator. Terusnya, pembuatan drainase dalam kolam air. Kolam air berfungsi untuk penampungan air bersih yang akan digunakan untuk pekerjaan pengeboran sekaligus untuk tempat penampungan air bercampur lumpur hasil dari pengeboran. Ukuran kolamnya air berkisar 3 meter dikali 3 meter dikali 2,5 meter. Dan drainase penghubung dari kolam standpipe berukuran 1,2 meter dan kedalamannya kira-kira 0,7 meter, tergantung kondisi lapangannya juga. Jarak kolam air tidak boleh terlalu dekat dengan lubang pengeboran, sehingga lumpur dalam air hasil pengeboran mengendap dulu sebelumnya airnya mengalir kembali ke lubang pengeboran. Mungkin itu saja dari proses pelaksanaan tiang pancang dan tiang bor. Sekiranya kalau dari saya ada salah kata atau gimana-gimananya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.